أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara memilih hewan kurban. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam ikhtiyarul udhiyah wa istihsanuha wa salamatuha minal uyub, dan adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memilih hewan kurban, yaitu hewan kurban yang paling baik dan yang selamat dari cacat dan aib. Oleh karena itu, ketika memilih hewan kurban, dia harus melihat dua perkara. Yang pertama, apakah hewan kurban itu hewan kurban terbaik? Yang kedua, apakah hewan kurban itu selamat dari cacat dan aib? Adapun perkara yang pertama, yaitu hewan kurban yang terbaik, ini adalah bentuk dari merealisasikan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Quran surat Al-Hajj ayat 32. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ta'dhimuha istihsanuha wal baydu ahsan." Bentuk pengagungan terhadap syiar-syiar Allah adalah dengan memilih hewan kurban terbaik, dan hewan kurban yang berwarna putih lebih baik. Hewan kurban terbaik, sebagaimana yang telah kita jelaskan, adalah yang pertama, hewan kurban yang gemuk, yang banyak dagingnya. Walaupun dia menyembelih kambing, tetapi kambing yang gemuk, kambing yang memiliki daging yang banyak, itulah hewan kurban yang terbaik. Karena maksud atau tujuan dari berkurban adalah dagingnya. Dan tentu hewan kurban yang gemuk, yang banyak dagingnya, lebih bermanfaat dan lebih mahal dan lebih berharga. Oleh karena itu, banyaknya daging lebih utama dari banyaknya hewan kurban yang dikurbankan. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Istiktsarul qimah fil udhiyah afdal min istiktsaril adad." Memilih hewan kurban yang berharga, yang harganya tinggi, lebih utama dari memperbanyak jumlah hewan yang dikurbankan. Dan ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara muallaq dari Abi Umamah ibn Sahal. Beliau berkata, "Kunna nusamminil udhiyata bil Madinah wa kana al-muslimuna yusamminun." Dahulu kita menggemukkan hewan kurban kita di Madinah, dan kaum muslimin juga menggemukkan hewan kurbannya. Dan juga ini adalah bentuk dari menginfakkan apa yang kita cintai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Oleh karena itu, menginfakkan harta yang paling dicintai itulah perbuatan kebajikan, ibadah, amal soleh yang paling Allah cintai. Kemudian di antara bentuk atau kategori hewan kurban yang terbaik, yaitu hewan kurban yang berwarna putih, kemudian yang mendekati warna putih, kemudian hitam. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan domba yang mana warna putihnya lebih dominan dari warna hitamnya. Maka seseorang yang ingin berkurban untuk memilih hewan kurban yang berwarna putih atau yang mendekati warna putih atau warna hitam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wal afra'u afdalu minas sawad." Warna yang mendekati putih
lebih utama dari warna hitam. Wa idza kana sawadu haula 'ainaiha wa fammiha wa fi rijlaiha ashbahat udhiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika hewan kurban tersebut berwarna hitam di sekitar matanya dan juga warna hitam di sekitar mulutnya dan juga pada kedua kakinya, maka ini serupa dengan hewan kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Majmu' al-Fatawa jilid 26 halaman 305. Dalilnya sebagaimana hadis yang telah kita jelaskan, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabshin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawad fa utiya bihi liyudhhiya bihi. Berkata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh untuk diambilkan 2 ekor domba bertanduk yang di kakinya berwarna hitam, perutnya terdapat belang hitam, dan di kedua matanya terdapat belang hitam. Kemudian domba tersebut diserahkan kepada beliau untuk dikurbankan. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga dalam riwayat yang lain, Aisyah berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshin aqrana fahilin ya'kulu fi sawadin wa yamshi fi sawad wa yanzuru fi sawad. Kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan seekor kambing kibas pejantan kuat yang bertanduk dan sekitar mulutnya berwarna hitam, kaki-kakinya berwarna hitam, dan di sekitar matanya juga berwarna hitam. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Dan juga di antara kategori hewan kurban terbaik adalah berkurban dengan hewan kurban pejantan, yang mana berkurban dengan hewan kurban yang jantan lebih utama dari betina. Ini sebagaimana pendapat Sa'id ibn Musayyib dan Umar ibn Abdul Aziz dan Atha rahimahumullahu jami'an. Dan perlu diperhatikan di sini bahwasanya berkurban boleh dengan hewan kurban yang jantan ataupun betina. Akan tetapi yang lebih utama adalah dengan pejantan. Maka hewan kurban yang terbaik dari sisi jenisnya yaitu onta, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian 7 orang berserikat pada onta, kemudian 7 orang berserikat pada sapi. Adapun hewan kurban terbaik dari sisi sifat adalah yang paling banyak dagingnya, yang paling gemuk, yang paling sempurna bentuknya, yang paling indah dilihat, dan berjenis laki-laki atau pejantan. Adapun perkara yang kedua yang perlu diperhatikan ketika seseorang ingin berkurban, yaitu hewan kurban tersebut selamat dari cacat atau aib. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid." Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Memincingkan maksudnya di sini adalah tidak mau melihatnya dan meremehkannya. Oleh karena itu, para ulama salaf berkata, la yuhda ahadukum lillahi ta'ala ma yastahyi an yahdihi likarimihi. Tidak sepatutnya seseorang di antara kalian menghadiahkan hewan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang dia malu terhadapnya untuk dihadiahkan. Adapun jenis-jenis atau bentuk-bentuk cacat dan aib hewan kurban sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.